Iya, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Selamat pagi, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan pengurus gereja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan sepanjang hari ini. Dalam ibadah yang kedua, temanya tetap sama. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita baca temanya 1, 2, 3. Pengadilan Pilatus. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Pengadilan Pilatus. Dalam ibadah pertama tadi saya bahas tentang pengadilan Pilatus, tetapi dengan subtema yang berbeda. Tolong ditampilkan. Saya bawa dalam ibadah pertama tentang hidup bertobat dan hidup benar. Artinya jangan hidup mempunyai niat-niat jahat kepada sesama. Jangan hidup dengan iri hati dan dengki kepada sesama. Jangan hidup kompromi dengan hal tidak benar atau dosa. Ya, itu ibadah pertama. Nah, ibadah kedua kita tetap bahas tema utama pengadilan Pilatus dalam Markus 15 ayat 1 sampai ke 5. Pengadilan Pilatus, dengan cepat saja saya membuka pendahuluan ini. Pengadilan Pilatus adalah dalam Alkitab adalah persidangan Yesus di hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea yang menandai momen penyerahan Yesus untuk disalibkan. Pengadilan Pilatus ini menunjukkan transisi dari pengadilan agama Yahudi ke otoritas hukum Romawi, di mana Pilatus meski bimbang dan tidak menemukan kesalahan, akhirnya menjatuhkan hukuman mati karena tekanan massa. Bapak Ibu, jemaat keluarga besar GBT Genesis, ibadah yang kedua, kalau kita mau membahas tentang pengadilan Pilatus, ada banyak hal yang kita bisa sampaikan dari tema pengadilan Pilatus ini. Dan kalau kita membaca tentang pengadilan Pilatus, bagaimana terjadinya pertukaran dari yang tidak bersalah, yaitu Yesus, kepada pribadi seorang bernama Barabas yang harusnya dia tetap dihukum karena dia bersalah. Tetapi saya tidak fokuskan kepada hal itu. Saya akan ambil kebenaran firman Tuhan dari sisi yang lain. Kita akan belajar dari pribadi Yesus Kristus di hadapan pengadilan Pilatus. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pengadilan Pilatus? Bapak Ibu jemaat yang diberkati, apa yang harus kita ambil? Pelajaran apa sehingga pelajaran itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pribadi, dalam berumah tangga, berkeluarga, dalam pelayanan, usaha bisnis dan pekerjaan. Saya ambil satu poin utama, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Hidup di dalam ketaatan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya buat catatan kecil. Hidup dalam ketaatan adalah wujud nyata iman dan kasih kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kebenaran firman Tuhan disertai dengan komitmen dan kesetiaan. Itu sederhananya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat kita harus baca ini. 1 Samuel 15 ayat 22. Saya minta tolong boleh? Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban, patuh lebih baik daripada lemak domba. Terima kasih. Inti ayat ini menekankan, yaitu ketaatan lebih berkenan di hati Tuhan daripada korban. Ketaatan lebih menyentuh hati Tuhan. Bukan berarti korban tidak penting, penting, tetapi lebih daripada korban ada yang namanya ketaatan. Kunci keberhasilan seorang pribadi yang bernama Naaman menerima mujizat kesembuhan dari sakit kusta, yaitu ketaatannya. Kegagalan seorang raja pertama dari Israel, bukan karena dia tidak hebat, tetapi karena dia tidak taat kepada Tuhan. Benar? Boleh senyum? Iya. Tenang, masih suasana lebaran ya. Mari perbanyak senyum. Saya dari kemarin setiap saya ketemu orang, saya nggak tanya agamanya apa. Langsung, selamat lebaran. Ya, selamat lebaran. Ya, saya lihat senyumnya mereka dan percaya keluarga besar GBT Genesis senyumnya pasti luar biasa. Senyum dulu. Haleluya. Senyum lagi. Haleluya.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, kenapa saya harus hidup dalam ketaatan? Bapak Ibu, kita akan belajar dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Iya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketaatan sangat-sangat penting. Ya, ketaatan sangat-sangat penting. Sekarang ini manusia, kalau kita mau jujur, apa kata map, pasti dia lakukan. Betul? Saya khotbah di barat. Istri saya buka mapnya. Tujuannya betul. Siap khotbah. Tapi Google Map bawa pintu belakang gereja. Bukan pintu depan. Pintu belakang gereja pagar tinggi. Saya bilang saya sudah di titik. Saya lokasi loh. Sepertinya Bapak kurang tepat. Benar, di pintu belakang gereja harus muter lagi untuk cari pintu gerbang. Ya, sedangkan seperti itu aja kita taat lakukan. Apa kata itu Google Map? Kita harus lebih taat apa kata firman Tuhan. Amin. Apapun harganya, hiduplah di dalam ketaatan. Pertanyaan sekali lagi, kenapa saya harus hidup di dalam ketaatan? Mari bersama dengan saya kita lihat poin pertama. 1, 2, 3. Hidup dalam ketaatan adalah perintah Tuhan. Maaf Pastor Ishak, maaf Pak Gembala. Hidup dalam ketaatan tidak hanya perintah dari gembala. Tapi lebih daripada itu firman Tuhan katakan. Hidup di dalam ketaatan adalah perintah Tuhan. Amin. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 14 dalam terjemahan baru dikatakan apa? Tolong. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jelas, tegas. Firman Tuhan berkata hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tidak ada tawar-menawar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Dan saya tahu. Tuhan senang sekali dengan pribadi-pribadi yang taat. Ulangan 13 ayat 14 dalam versi mudah dibaca. Tolong dibaca. Dahulu kamu hidup mengikuti keinginanmu yang jahat. Benar. Karena kamu belum mengerti akan hal itu. Tetapi sekarang hendaklah kamu seperti anak-anak yang taat. Jadi janganlah kamu hidup seperti dahulu. Terima kasih. Pengadilan Pilatus berbicara poin penting. Bagaimana Yesus Kristus tidak ada komplain, tidak ada protes. Dia begitu amat sangat taat. Nanti di poin kedua kita akan lihat hal ini. Dengarkan baik-baik. Kebenaran firman Allah berkata dengan jelas. Tetapi sekarang hendaklah kamu seperti anak-anak yang taat. Jadi janganlah kamu hidup seperti dulu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Kadangkala keajaiban tidak terjadi. Pertolongan tidak kita alami. Mujizat tidak kita nikmati. Bukan karena Tuhan tidak sanggup tolong. Tetapi pribadi kita yang tidak taat dengan apa yang Tuhan mau. Betul? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Perhatikan ulangan 13 ayat 4b. Dikatakan apa? Taatilah perintah-perintahnya dan tetaplah berpaut kepadanya. Dahsyat sekali. Saya tutup dengan satu ayat, belum tutup khotbah. Poin pertama, Yeskel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, taatilah hukum-hukum dan perintah-perintahku. Amin. Bapak Ibu tadi saya bersaksi dalam ngobrol-ngobrol di ruang kanan saya. Saya ngobrol dengan Pastor Ishak. Tanggal 22 Februari. Sebulan yang lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya ngobrol sama istri saya. Bapak Ibu jangan salah paham dengan kesaksian saya. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya pengen punya motor. Saya pernah punya motor 7. Orang kasih, saya bilang sama istri, untuk apa kita motor banyak begini? Kami kasihlah kepada orang yang membutuhkan. Ingat, saya kasih bukan saya jual, saya kasih. Gratis. Sampai gak punya motor. Saya bilang Tuhan saya pengen supaya kalau keluar dari perumahan enak. Ya, tidak harus bawa mobil. Bapak Ibu tahu tanggal 22 saya berdoa, saya ngobrol ke istri. Tanggal 27. Saya lagi orang konseling dari Jakarta datang ke Surabaya, konseling di daerah Pakuwon City. Saya dapat telepon dari seorang pengusaha, seorang ibu. Kasih saya 14 motor Vario baru. 14. Fakta atau hoax? Fakta. 14.
Tapi ada catatan, pastor, saya mau berbagi, tolong sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan di pedalaman, di daerah yang gak punya kendaraan. Saya bilang kasih saya 2 hari, karena saya khotbah keliling banyak kenal teman-teman, saya cari 14 hamba Tuhan. 2 hari semua data lengkap. Bapak Ibu, beliau minta tolong, saya lakukan dengan detil. 2 hari saya kasih daftarnya. Beliau kaget, cepat sekali pastor. Karena saya terbiasa melakukan segala sesuatu terperinci. Poin utamanya di mana? Saat saya seminggu sebelumnya berdoa minta motor, seminggu kemudian datang berkat. Tapi nggak mungkin kan saya taruh tulis nama saya di situ, Jeffrey Welan, alamat perumahannya begini. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin, karena perintahnya, kata-kata yang saya terima, tolong disalurkan kepada pendeta-pendeta di daerah. Saya cari di Kalimantan, di Halmahera, di NTT, di Sulawesi, Morowali, sampai di Papua. Dalam 1 minggu mereka terima. Bapak Ibu, ada kesaksian muncul. Pastor, kami sudah berdoa lama sekali untuk dapat motor ini. Bapak Ibu, percayalah, di balik ketaatan kita, nama Tuhan pasti dimuliakan. Amin. Iya. Bapak Ibu, ingat, hidup dalam ketaatan itu perintah Tuhan. Dan kalau kita melakukan perintah Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberkati. Apa saya dapat motor? Enggak. Pak, saya enggak minta motor di jemaat loh ya, jangan salah paham Pak. Bapak Ibu, Tuhan tahu hati saya. Saya diberkati Tuhan lewat apa? Tanggal 23 sampai 29 saya dengan istri berangkat pelayanan misi ke Sulawesi Selatan di Palopo. Kami butuh dana 42 juta. Untuk apa? Berbagi kepada gereja-gereja perintisan, kepada hamba-hamba Tuhan. Setahun 2 tahun sekali kami punya pelayanan misi dengan istri. Dari persembahan kasih dari gereja yang kami terima, kami kumpulin. Dan saya bilang sama istri, kita butuh biaya besar, biaya banyak. Apa yang terjadi? Tuhan buka tingkap-tingkap berkatnya, tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap sorga. Untuk apa? Menyalurkan berkat buat pelayanan misi buat besok. Jam 2 subuh nanti kami udah berangkat ke bandara, jam 5 pesawat terbang. Sampai Makassar lanjut 9 jam naik mobil, bukan naik darat. Kadang-kala kita keliru ya, kami perjalanan naik darat. Darat nggak bisa dinaiki, dilintasi bisa. Bapak Ibu percayalah, di balik ketaatan selalu terjadi mujizat dari Tuhan. Amin. Mau mengalami mujizat, mau mengalami keajaiban, hidup dalam ketaatan. Karena kebenaran firman Tuhan berkata dengan jelas, akulah Tuhan Allahmu, taatilah hukum-hukum dan perintah-perintahku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah di dalam ketaatan. Saya ingin mengajak untuk apa? Bapak Ibu, kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dengar baik-baik. GBT Genesis, sekali lagi pastor, sekali lagi Bapak Ibu, tim pengembalaan. Kalau jemaat kita belum 500, itu nggak masalah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hidup tidak di dalam ketaatan, itu masalah. Setuju? Ah, yang setuju senyum. Iya. Iya, poin kedua. Poin kedua. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oh dahsyat. Hidup di dalam ketaatan adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Hidup dalam ketaatan tidak hanya perintah Tuhan saja. Yang kedua, kalau kita hidup dalam ketaatan, kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan kita, juru selamat kita, penolong kita, sumber kekuatan kita, sumber keajaiban, sumber mujizat. Karena firman Tuhan katakan, tolong Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya.
Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ayat 5. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Terima kasih. Kalau kita baca 3 ayat ini, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ya, kita bisa pelajari bagaimana Yesus tidak ada komplain, Yesus tidak ada protes, Yesus tidak berontak. Ayo, mari kita berpikir bersama. Bisa enggak Yesus minta kepada Bapaknya di sorga, kirim bala tentara surgawi turun? Bisa. Bisa. Tetapi mari kita belajar betapa Yesus mentaati segala sesuatu rencana Bapa di sorga yang harus dia jalani. Dan dengar baik-baik, sadar atau tidak, mari kita mengerti, memahami dengan benar bahwa Yesus memberi keteladanan yang luar biasa tentang apa? Hidup di dalam ketaatan. Tolong dibaca. Filipi 2 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Dahsyat sekali ya, perhatikan baik-baik. Lagu sebelum firman itu luar biasa sekali. Kalau kita nyanyikan itu, nyanyikan dengan minta Roh Kudus yang pimpin. Oh, kata demi kata, bait demi baitnya luar biasa. Perhatikan, ia merendahkan diri. Siapa dia? Yesus. Dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di kayu salib. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Sadarilah, Yesus sementara memberikan keteladanan yang luar biasa kepada siapa? Kepada kita saat ini, kepada kita anak-anak Tuhan, kepada kita orang percaya, kepada kita gereja Tuhan. Dengar baik, dengar baik. Walaupun yang hadir belum tembus 300 setiap ibadah, nggak masalah. Tapi biarkan GBT Genesis hidup di dalam ketaatan. Amin. Itu berkenan di hati Tuhan. Oh, dahsyat. Tolong dibaca dalam versi mudah dibaca ayat yang sama. Firman Tuhan katakan apa? Ketika ia menampakkan diri sebagai manusia, ia merendahkan diri dengan sangat taat kepada Allah. Meskipun hal itu membawanya sampai kepada kematian, dia tetap taat dan mati di kayu salib. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, ya, ketika ia menampakkan diri sebagai manusia, itu Yesus. Ia merendahkan diri dengan sangat taat kepada Allah. Meskipun hal itu membawanya sampai kepada kematian, dia tetap taat dan mati di kayu salib. Bapak Ibu, kembali cerita motor. Waktu saya sharing dengan istri, saya ketik semua daftar masuk, iya kan? Saya kirim ke donatur. Lalu saya bilang kepada yang terima berkat, walaupun donatur tidak minta, kalian mengucapkan terima kasih hamba-hamba Tuhan, tolong buat video beberapa detik. Berterima kasih buat berkatnya. Lalu mereka kirim ke saya. Waktu saya dengan istri lihat wajah-wajah mereka tuh bersuka cita, bersyukur luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya tidak taat dengan apa kata donatur, saya cuekin. Apa yang terjadi? Tapi di balik kita melakukan sesuatu dengan baik dan benar, di dalam kesadaran kita taati dengan baik, dengan benar seperti apa yang Tuhan mau. Kita akan selalu melihat ada sukacita, damai sejahtera. Amin. Ada berkat-berkat yang diterima. Bapak Ibu, ayo, mari GBT Genesis, mari para pelayan hamba Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan. Itu penting, penting. Kalau pribadi kita tidak memiliki banyak karunia di hadapan Tuhan itu nggak masalah. Tapi kalau kita tidak hidup dalam ketaatan, itu masalah besar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan.
Mari kita lihat betapa Yesus pribadi yang sangat taat. Tolong Ibrani 5 ayat 8 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan apa? Biarpun Yesus anak Allah, dia juga rela menderita untuk membuktikan bahwa dia taat kepada Allah. Dahsyat sekali ya. Lihat dikatakan apa oleh kitab Ibrani? Biarpun Yesus anak Allah, dia punya hak. Dia minta Bapa di sorga bisa kirim pasukan sorga untuk turun membela. Bisa. Tetapi dia tidak lakukan itu. Karena firman Tuhan katakan dia juga rela menderita untuk membuktikan bahwa dia taat kepada Allah. Amin. Oh ini hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu kualitas anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang hidup di dalam ketaatan. Ya, minggu lalu saya khotbah di satu gereja. Yang Surabaya sore siang sampai sore kena hujan deras itu. Lalu anak saya Joy yang diizinkan membantu ibadah sore, beberapa kali ibadah di sini, dia harus pelayanan di satu gereja. Selesai saya khotbah, dia bilang, "Papi boleh jemput?" Nah, bukan papi nggak mau, Surabaya lagi hujan deras, lagi macet. Saya khotbah di satu lantai 10 di satu gedung. Itu lagi khotbah. Saya lihat lewat kaca itu bagaimana derasnya hujan. Saya bilang ke anak saya, "Joy, yakin mau pergi?" Hampir 30 menit cari Grab nggak dapat. Tapi saya acungkan jempol. Saya sangat hargai. Dia tetap mentaati jadwal pelayanan yang diberikan untuk dia, doa malam. Bagaimanapun cara, saya bilang, "Joy, kalau naik Grab mobil pasti sulit. Naik motor basah kuyup Pak kalau naik motor hujan deras begini." Kami berdoa dari Surabaya Tengah. Kami hanya berdoa. Dikasih mobil, dikasih taksi online. Dan dia berangkat pergi pelayanan. Saya tunggu sampai dia selesai pelayanan sampai malam. Saya kagum. Kagumnya apa? Dia mau jadi pribadi yang taat. Walaupun saat itu boleh punya alasan telepon pihak gereja, "Maaf, hujan deras, lihat sendiri hujan." Bisa. Tapi kalau pribadi mengerti bahwa ketaatan penting di hadapan Tuhan, alasan-alasan itu buang jauh-jauh. Amin. Alasan-alasan itu buang jauh-jauh. Percayalah, yang terbaik Tuhan akan berikan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan itu. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari pengadilan Pilatus, kita tidak hanya bicara seperti ibadah pertama, berani hidup bertobat, hidup benar. Yang kedua, dari pengadilan Pilatus kita bicara poin penting apa? Hidup di dalam ketaatan seperti Yesus Kristus. Yang taat dengan semua rencana Bapa di sorga. Yang taat dengan semua program Bapa di sorga. Begitu juga kita anak-anak Tuhan. Kenapa saya harus hidup dalam ketaatan? Satu, karena ketaatan adalah perintah Tuhan. Iya kan? Iya. Yang kedua, karena ketaatan kita ikuti teladan dari Yesus Kristus. Yang ketiga, poin ketiga, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Hidup di dalam ketaatan adalah bukti mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Oh dahsyat, Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, itu kunci penting yang harus kita tahu. Karena itu wujud benar-benar saya mengasihi Tuhan. Betul? Saya dengan istri, saya bukan takut istri. Saya menghargai, mengasihi, menyayangi istri saya dan menghormati. Kalau kami di dalam kendaraan, istri saya bilang, "Pak, kita ke tempat ini." Tidak ada saya mau alasan segala macam. Jalan. Habis satu tempat saya tanya, "Mau kemana Mi?" "Kita ke sini." Jalan.
Kenapa saya lakukan? Saya mengasihi istri saya. Betul? Nah, kita taat dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa kata Tuhan melalui firman-Nya kita akan taati tanpa komplain. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Stop. Boleh diulang? Jikalau kamu mengasihi aku, Lanjut. kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti, kamu akan mengikuti, kamu akan melakukan. Dengan kata lain apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Jemaat GBT Genesis ibadah kedua, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dengar baik-baik. Itu artinya saya harus mentaati apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada alasan. Karena kebenaran firman katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh, itu dahsyat. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya bilang kepada anak-anak saya, kalau papi mengajarkan hal dosa, jangan pernah didengar, apalagi dilakukan. Tapi kalau papi ajarkan sesuai kebenaran firman Tuhan, jangan ada alasan, lakukan. Karena itu untuk kebaikan kalian. Itu untuk kebaikan kalian. Saya tidak habis-habisnya menasehati anak-anak saya. Kenapa? Keberhasilan hamba Tuhan bukan hebatnya dia berkhotbah. Keberhasilan hamba Tuhan bukan dahsyatnya jadwal-jadwal khotbah atau mujizat terjadi. Orang hanya lihat di dalam keluarga. Salah satunya anak-anaknya. Iya. Jadi saya menasehati anak-anak saya, bukan apa kata papi mami, tapi apa kata firman Tuhan. Lakukan itu, percaya. Tuhan akan nyatakan keajaiban demi keajaiban. 1 Yohanes 5 ayat 3. Bagian A dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tolong. Sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Jelas Bapak Ibu, Jemaat GBT Genesis dengar baik. Biarlah di tahun 2026 kita mewarnai tahun penuh kasih karunia ini dengan apa? Berani hidup di dalam ketaatan. Amin. Berani hidup di dalam ketaatan. Itu penting. Sangat-sangat penting. Secara khusus para pemain altar. Para pemain altar. Saya lupa saya pernah cerita atau tidak ini. Tapi kami ada KKR besar di satu kota. Ya, istri saya dengan tim WL. Saya khotbah. Lagi altar call. Saya kode kepada pemain salah satu WL yang damping istri saya panggil dan dia mendekat. Lalu saya kasih tahu, tolong angkat siap-siap lagu pujian. Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Dia cuma kode, siap pastor. Bapak Ibu tahu, salah satu pendamping WL, dia datang ke pemain keyboard dan dia katakan, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Nggak nyambung. Saya tunggu-tunggu kenapa nggak diangkat-angkat. Tapi Tuhan tahu hati saya dengan istri pelayanan saat itu. Jauh-jauh kami tinggalkan Surabaya ke daerah itu. Bukan untuk dipermalukan oleh iblis. Tapi untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan. Tidak ada sejarahnya saya jadi WL. Karena suara saya bukan seorang WL. Istri saya, kami sudah menikah baru 23 tahun. Nggak pernah saya jadi WL, serius. Karena musik lari kemana, saya suara lari kemana. Tapi waktu itu, sore itu lagi KKR. Pemain keyboardnya teng. Saya langsung sambar. Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Oh, itu altar call luar biasa. Dari mana saya tahu kesalahan? Waktu evaluasi malam itu. Saya tanya sama pemain musik. Kenapa nggak ngangkat-ngangkat? Pastor, yang dikasih tahu pujiannya bukan Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Beda.
Tapi Tuhan tahu hati saya dengan istri. Iblis nggak bisa mempermalukan. Tuhan tetap memperlihatkan dia Allah yang berkuasa. Amin. Jadilah pribadi yang taat. Sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia, tolong dibaca. Mengasihi Allah berarti kita menaati perintah-perintahnya. Dahsyat. Sederhana saja. Mengasihi Allah berarti kita menaati perintah-perintahnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, jadilah pribadi-pribadi yang memiliki ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Orang yang hidup di dalam aturan-aturan firman Tuhan, mereka hidupnya tenang. Mereka hidupnya aman. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang memegang kehidupannya. Amin. Ya. Saya belajar ketaatan mulai dari diri saya sendiri. Dari mana? Bangun pagi, saya atur kehidupan saya. Saya taati waktu-waktu yang Tuhan beri. Saya komitmen di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ulangan 11 ayat 1. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dan setia menaati setiap perintahnya. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dan setia menaati setiap perintahnya. Baru tadi malam orang konseling dengan saya lewat WhatsApp dari luar kota. Dia bilang, kenapa pastor saya alami, saya tidak sebut nama, saya tidak salah berarti. Kenapa pastor ya ada kesulitan begini? Saya cuma buat pertanyaan. Apa yang sedang terjadi dalam diri kamu? Lalu dia cuma bilang, saya masih suka berbuat salah, tidak mentaati apa kata Tuhan. Itu poin utama. Sekecil apapun, taatilah apa kata Tuhan. Sekecil apapun, taatilah kata perintah Tuhan. Percaya, iblis gak akan bisa mengganggu gugat kehidupan kita. Baik pribadi, keluarga, pelayanan, usaha, bisnis, dan pekerjaan. Ayat terakhir. Pengkhotbah 12 ayat 13. Dalam Alkitab yang terbuka dan firman Allah yang hidup. Dikatakan apa? Yang paling penting dari yang kita dengar ialah menghormati Allah dan menaati perintahnya, karena itu yang harus dikerjakan setiap orang. Saya sebut ayat terakhir tadi, memang ini ayat terakhir. Cuma beda terjemahan. Pengkhotbah 12 ayat 13 yang baru dibaca Alkitab yang terbuka. Tolong baca ini dalam firman Allah yang hidup. Inilah kesimpulan akhir. Stop. Inilah kesimpulan akhir. Lanjut. Takutlah akan Allah dan taatilah perintah-perintahnya, karena itulah kewajiban setiap orang. Dahsyat, ternyata hidup dalam ketaatan kewajiban setiap pribadi yang mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Hidup dalam ketaatan adalah kewajiban bagi setiap jemaat GBT Genesis. Setuju? Hidup dalam ketaatan adalah keharusan bagi para pelayan di GBT Genesis. Percayalah, tahun 2026 kemenangan demi kemenangan, keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat akan mengejar kehidupan kita. Karena kita berani untuk hidup di dalam ketaatan. Pengadilan Pilatus berbicara banyak hal. Salah satunya bicara tentang hidup di dalam ketaatan. Tolong pemain musik boleh datang ke depan. Ada 3 kebenaran firman Tuhan yang kita bahas. Kenapa saya harus hidup dalam ketaatan? Yang pertama, hidup dalam ketaatan adalah perintah Tuhan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan adalah bukti mengasihi Tuhan Yesus. Berkatalah bersama dengan kita, Tuhan Yesus memberkati.